Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Yes, I have and are good condition and always happy. Okay, today we are going to learn about tax procedure is how to make brownies cake. Okay, hari ini kita akan belajar tentang tax procedure, cara membuat kue brownies. Untuk mengetahui bagaimana caranya, simak penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Please your attention and let's begin. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Eni Nurhalisa dengan NIM 2019-112040 dari kelas 6B, dosen pengampu Aswadi Jaya MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur juga bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Baiklah, saya akan membacakan ciri-ciri dari teks prosedur. 1. Berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. 2. Menggunakan kalimat saran dan larangan. 3. Disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. 4. Berisi informasi yang bersifat objektif. 5. Terdapat bilangan, urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur tersebut. Selanjutnya, struktur teks prosedur. 1. Pengantar. Pernyataan yang memberikan informasi umum tentang hal yang hendak dibuat, dilakukan, digunakan. Selain itu, pengantar dapat juga berupa paragraf yang menyatakan tujuan penulisan. 2. Alat dan bahan atau pernyataan. Dapat berupa daftar atau rincian alat dan bahan yang digunakan, atau daftar persyaratan yang harus dibawa pada teks prosedur tertentu. 3. Langkah-langkah berisikan dengan urutan yang benar dan sistematis. 4. Penutup berupa simpulan, rekomendasi, apresiasi atau imbauan. Unsur atau kaidah kebahasaan teks prosedur. 1. Menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. 2. Menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan disiplin yang dibahas. Misalnya dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur untuk kesehatan, istilah yang digunakan diantaranya nutrisi, protein, osteoporosis, dan lain-lain. 3. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang temporal, merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis, misalnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lain. 4. Menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat mendidik seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contoh, marilah menjaga kesehatan dengan rajin bermain. 5. Menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan materi
metode yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk pengguna alat, misalnya 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Baiklah, cara menyusun teks prosedur. 1. Menentukan topik. 2. Mengumpulkan sumber informasi. 3. Mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. 4. Menyusun teks prosedur sesuai struktur dan kaidah kebahasaannya tersebut. Baiklah, selamat menyaksikan contoh dari teks prosedur sebagai berikut. Baiklah, inilah contoh dari teks prosedur cara membuat kue brownies instan. Tujuannya, siapa yang tidak suka brownies? Kue ini adalah salah satu cemilan yang digemari masyarakat. Namun, kesulitan membuat kue ini juga sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Namun terdapat cara mudah untuk membuatnya, yakni dengan menggunakan adonan brownies instan. Bisa kita dapatkan di pasar atau minimarket terdekat. Kombinasi juga dengan mengubah cara memasaknya, yakni dengan cara mengukusnya bukan dipanggang. Maka brownies ini akan menjadi brownies anti gagal, yaitu akan berhasil dengan kita membuatnya sendiri dengan cara kita sendiri. Baiklah, sebagai berikut bahan-bahan dari cara membuat kue brownies, yaitu 1 bungkus brownies instan, 500 ml air, 2 butir telur. Langkah-langkah buat kue brownies yaitu dengan cara membuatnya mudah saja. Cukup ikuti tahap-tahap berikut ini. 1. Campurkan adonan instan brownies dengan air dan telur sesuai dengan takaran yang tercantum dalam kemasannya. 2. Tuangkan adonan brownies ke dalam mangkok aluminium yang biasa digunakan untuk membuat kue mangkok. 3. Kukus brownies hingga matang. Tidak usah khawatir untuk mengukus terlalu lama karena brownies tidak bisa hangus oleh uap. 4. Kue brownies siap dinikmati dan selamat mencoba. Good luck. Tutup, cukup mudah bukan untuk menyajikannya? Jangan bingung jika kamu tidak memiliki alat pengukus khusus, karena kita dapat memanfaatkan pemasak nasi atau rice cooker untuk mengukusnya. Kita juga dapat menambahkan kepingan coklat atau keju parut agar brownies terasa lebih nikmat. Thank you. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar dan tetap selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.